Assalamualaikum Sobat Football United. Ada 3 nama yang ingin gue bahas di video kali ini. Pertama, langsung aja ya. Bruno Fernandes, Kapten Magnifico dari Manchester United ini selangkah lebih dekat untuk bisa menjadi pencetak assist terbanyak dalam satu musim bersama dengan Kevin De Bruyne dan juga Thierry Henry dengan nilai 20 assist per musim. Saat ini Bruno Fernandes di angka 19 assist per musim. Hanya terpaut 1, dan kalau Bruno bahkan bisa menciptakan 2 assist lagi di sisa-sisa pertandingan Manchester United musim ini, ya masih ada 4 pertandingan. Kalau Bruno bisa mencetak 2 assist lagi, maka dia akan menjadi pencetak assist terbanyak. Di pertandingan menghadapi Brentford ada cuplikan sebelum pertandingan bagaimana Bruno Fernandes memberikan motivasi ya, semacam kayak speech motivasi sebelum kick off kepada 10 rekan lainnya di atas lapangan. Dia mengatakan ini adalah waktu kita. Kita tidak peduli. Kita tidak kita tidak meremehkan. Kita akan mencoba lagi dan lagi. Ini adalah mentalitas kita dari saat ini. Kita ingin memenangkan setiap pertandingan. Kita akan melakukan apa yang dibutuhkan untuk menang. Dan ini cuplikannya cukup banyak, tidak bisa gue tampilkan, mohon maaf ya. Tapi kurang lebih itu yang dikatakan oleh Bruno Fernandes. Dan menurut gue itu menunjukkan ya situasi leadership dari seorang kapten Manchester United. Bagaimana dia membakar semangat. Dan Manchester United dari menit pertama, babak pertama, langsung tancap gas, langsung ambil inisiatif. Dan ini pun juga disukai oleh Michael Carrick. Setelah pertandingan, gue juga sudah bahas ya bagaimana di konferensi pers Michael Carrick memuji bagaimana awal yang cukup baik dari Manchester United di pertandingan menghadapi Brentford. Nah, Bruno Fernandes tadi mencetak assist, motivational speech sebelum pertandingan. Lalu juga bagaimana ada analisa Bruno Fernandes ketika memberikan assist kepada Benjamin Sesko, ada Mbeumo, ada Sesko. Tapi Bruno Fernandes dengan cerdik, dia justru memilih ke arah Sesko karena 2 pemain Brentford perhatiannya lebih kepada Mbeumo. Lalu juga bagaimana dia ingin membakar ya semangat pemain muda Manchester United, Sesko, musim pertamanya di Premier League, musim pertamanya di Manchester United. Dan yang menarik juga setelah mencetak gol, selebrasi secara bersama-sama, Bruno Fernandes mendorong Sesko untuk selebrasi Sesko sendirian ya, untuk dia bisa mendapatkan kepercayaan diri. Luar biasa memang peran Kapten Magnifico dari Manchester United. Nah, terkait dengan masa depan Bruno Fernandes seperti apa, di salah satu wawancara dengan BBC Sport ya sebelum pertandingan menghadapi Brentford, Bruno Fernandes mengatakan terkait dengan tetap bersama di Manchester United, saya tetap bersama dengan Manchester United ya karena saya pikir saya masih memiliki banyak hal untuk dikontribusikan kepada klub. Tentu saja ada tawaran dari Saudi dengan segala uang, itu sangat besar. Istri saya jelas tetap berada di bumi ya, artinya tetap merendah seperti saya. Kita tidak ingin menjadi orang-orang terkaya di dunia. Kita hanya ingin menjadi seseorang ya yang mencapai mimpi-mimpinya, yang bisa mendapatkan kehidupan yang baik dengan anak-anaknya, dan ingin mendapatkan sukses yang sebanyak mungkin yang memungkinkan. Istri saya mengatakan kepada saya, apakah kamu sudah mencapai atau mendapatkan mimpi-mimpimu? Apakah kamu sudah mencapai segala yang kamu inginkan? Dan Bruno Fernandes di salah satu bagian wawancara lainnya ya, dia mengatakan bahwa dia ini ingin memenangkan gelar-gelar besar seperti kayak Premier League, seperti kayak Champions League. Dan menurut gua kemungkinan apakah Bruno Fernandes akan stay di Manchester United atau tidak ini juga tergantung bagaimana klub. Ketika klub memiliki ambisi yang sama besarnya dengan Bruno Fernandes, lalu juga ada langkah-langkah yang diatur, yang dibikin untuk menuju ke hal-hal besar seperti itu, gue pikir Bruno Fernandes akan tetap bersama dengan Manchester United. Dikabarkan juga sebelumnya bahwa Manchester United ini jelas situasinya tidak ingin Bruno Fernandes untuk meninggalkan klub di musim panas nanti. Walaupun ya diprediksi oleh Fabrizio Romano
pihak dari Saudi Pro League ada kemungkinan akan datang lagi mencoba untuk merayu Bruno Fernandes. Kontrak dari Bruno Fernandes sendiri belum akan berakhir di musim panas nanti. Dia masih memiliki 1 tahun plus 1 tahun lagi. Tapi apakah misalnya Manchester United akan menawarkan kontrak bagi Kapten Magnifico ini juga situasi yang menarik untuk dinantikan. Nah, situasi yang menarik juga untuk dinantikan adalah sebenarnya apa sih masa depan dari Casemiro. Casemiro menurut gue juga fantastis setelah pertandingan menghadapi Brentford. Di pertandingan menghadapi Brentford dia menunjukkan segalanya ya, berjuang, kualitas yang fantastis menurut gue. Kepemimpinan, leadership juga ditunjukkan di atas lapangan. Dan yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana Casemiro meneteskan air mata setelah pertandingan selesai. Jadi dia betul-betul sangat terharu, dan di salah satu wawancara ketika ditanya kenapa, dia membandingkan dengan hal di Real Madrid, di mana di Real Madrid dia memenangkan banyak trofi, banyak gelar. Tapi di Manchester United dia merasakan bagaimana atmosfer yang sangat spesial, namanya dinyanyikan, dan dia merasa bahwa setiap kemenangan itu jauh sangat lebih berarti di Manchester United. Itu yang kalau gue simpulkan dari apa yang dikatakan oleh Casemiro. Nah, terkait dengan apakah Casemiro akan memperpanjang kontraknya dengan Manchester United, dari informasi yang gue dapatkan nampaknya tidak seperti itu, tidak demikian ya. Artinya Manchester United dengan Casemiro tidak ada pembicaraan, tidak ada situasi yang berubah terkait dengan masa depan. Jadi Casemiro tetap akan meninggalkan Manchester United di akhir musim nanti. Dan di sisi lain menurut gue, ini adalah sebuah kenyataan ya, sebuah fakta sampai dengan saat ini bahwa memang Casemiro akan meninggalkan Manchester United. Tapi justru yang menjadi tantangan bagi Manchester United menurut gue adalah bagaimana Manchester United mencari pengganti dari Casemiro. Nampaknya impossible ya, tidak mungkin untuk mencari seorang pemain yang menjadi kopi dari Casemiro. Artinya memiliki kualitas, memiliki pengalaman, memiliki karakter seperti Casemiro. Menurut gue ini impossible. Artinya memang Manchester United harus mengatur betul dalam hal mencari pengganti dari Casemiro. Sekali lagi, tidak mungkin ya Manchester United akan mencari pemain yang sama benar dengan Casemiro dalam banyak hal. Salah satu faktor terbesar menurut gue dari Casemiro adalah memang pengalaman dia ya, dalam menjadi pemain profesional sepak bola dari Real Madrid, memiliki karakter pemenang, memenangkan banyak trofi di sana, dan itu juga yang sangat membantu dia menurut gue dalam masa-masa yang gue bisa katakan mungkin masa-masa sulit ya di Manchester United. Secara keseluruhan gue pikir Casemiro sendiri karirnya di Manchester United, kalau kita melihat apa yang terjadi 3 tahun, ya Casemiro membutuhkan kurang lebih waktu 3 tahun untuk bisa beradaptasi dengan baik, untuk bisa konsisten, menyiapkan situasi fisiknya, dan mental karakter dia sangat sangat berperan menurut gue dalam hal itu. Sehingga di musim saat ini ya, Casemiro ini menjadi pemain yang sangat-sangat penting di Manchester United secara lebih konsisten. Artinya di periode sebelumnya, di musim-musim sebelumnya, dia menjadi pemain pilar menurut gue di Manchester United selama 3 tahun. Tapi di tahun keempat ini menurut gue Casemiro lebih menunjukkan vitalnya dia, pentingnya Casemiro secara lebih konsisten. Dan kabar terbaru, here we go. Akhirnya ada here we go, Kobbie Mainoo. Ini diinformasikan oleh Fabrizio Romano. Jadi kontrak baru dari Kobbie Mainoo ini here we go. Kobbie Mainoo seperti dikabarkan sebelumnya memang diperkirakan akan memperpanjang kontrak dengan Manchester United. Dan kalau dilihat ya bagaimana proses dari Kobbie Mainoo sendiri di Manchester United, artinya proses perpanjangan kontraknya ini cukup berliku-liku kalau menurut gua. Negosiasi gaji, lalu juga keadaan ganti pelatih, tidak masuk skema dari
dari Ruben Amorim, lalu bangkit kembali bersama dengan Michael Carrick. Dia yang tadinya peluangnya tidak cukup besar untuk bisa ke Piala Dunia, tapi kali ini terbuka lebar ya. Dia akan bermain di Piala Dunia untuk pemain yang masih berusia muda. Luar biasa Kobbie Mainoo. Dan sering gua katakan juga sebelumnya di channel ini bahwa Manchester United nampaknya memang mempersiapkan Kobbie Mainoo ini sebagai ikon selanjutnya dari klub. Saat ini ikonnya menurut gua yang terbesar tentu saja Bruno Fernandes. Tapi mungkin dalam 3, 4, 5 tahun ke depan menurut gua proyeksinya akan berpindah ke Kobbie Mainoo. Jadi Kobbie Mainoo ini sudah menyepakati kontrak baru dengan Manchester United, semuanya siap untuk ditandatangani. Lalu lamanya kontrak ini akan 5 tahun ya, dan akan menerima kenaikan gaji. Gua masih menunggu berapa gaji dari Kobbie Mainoo. Gua perkirakan saat ini dia menerima 25.000 per pekan. Gua perkirakan akan naik menjadi sekitar 100 sampai dengan 150.000 per pekan. Dan akan diresmikan sebelum musim ini selesai. Bahkan dikabarkan dalam pekan ini sangat mungkin Kobbie Mainoo akan menandatangani kontrak baru bersama dengan Manchester United. Dan ya ini menjadi menurut gua bukan hanya memperpanjang kontrak saja, tapi ini juga merupakan persiapan dari Manchester United untuk musim depan, di mana ya Casemiro akan cabut, Manchester United akan mencari pengganti, dan memang proyeksinya adalah pemain yang akan mendampingi atau akan berdampingan dengan Kobbie Mainoo di lini tengah Manchester United. Kobbie Mainoo sendiri juga dengan pastinya perpanjangan kontrak ini bisa lebih fokus lagi bermain di Manchester United akhir musim ini, artinya sebisa mungkin membawa Manchester United finish di peringkat yang paling tinggi yang memungkinkan. Lalu dia juga sudah bisa konsentrasi penuh ke Piala Dunia, lalu bersiap untuk musim depan. Kobbie Mainoo sendiri menurut gua ya musim ini terutama setelah Michael Carrick masuk, seperti kayak menunjukkan kebangkitan. Dia menjadi salah satu bagian terpenting bagi Manchester United di lini tengah. Pemain yang 2-3 musim yang lalu memang sudah menunjukkan ada potensi yang besar ya. Dan ini diakui oleh banyak media, termasuk juga oleh banyak pundit. Dan dengan diperpanjang kontrak dari Kobbie Mainoo, ya menurut gua potensi dari sang pemain untuk bisa lebih tinggi lagi ini sangat terbuka. Untuk menutup video ini mungkin ada satu kekhawatiran bagi Kobbie Mainoo, menurutku untuk Kobbie Mainoo ya, yaitu adalah ya popularitas dia akan semakin besar. Bagaimana karakter dia menangani hal-hal seperti itu. Menurut gua ini juga tidak kalah pentingnya. Manchester United tidak pernah berhenti menurut gua ya menghasilkan pemain-pemain muda dengan potensi yang besar. Maksud gue ini sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan semenjak gue pertama kali di tahun 90-an menyaksikan Manchester United. Tapi yang membedakan adalah antara talenta muda yang bisa terus berkembang atau talenta muda yang bahkan berhenti sebelum berkembang ya, yaitu adalah salah satunya karakter. Kemampuan teknis tidak diragukan, tapi bagaimana karakter, menurut gue itu yang paling penting. Bagaimana karakter muda, pemain muda ini bisa sesuai dengan klub, tidak merasa lebih besar daripada klub, dan lain-lain ya. Ini juga sangat penting, dan mudah-mudahan Kobbie Mainoo memiliki karakter seperti karakter yang seharusnya pemain berada di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.